Ini menurut saya ini kelompok yang berhubungan dengan pengendalian diri. Ini mungkin saya baca sekilas saja karena waktunya sudah sangat mepet. Yang pertama, aja dahar yang durung ngelih, aja nginum yang durung ngelak. Jadi jangan makan sebelum lapar, jangan minum sebelum haus. Wah, ini pengendalian diri, tidak berlebihan. Jadi paradigma hidup yang pas, tidak kurang ya tidak lebih. Aja turu yang durung katekan arip, jangan tidur sebelum ngantuk. Kalau dipaksakan tidur sebelum ngantuk, jangan-jangan nanti kita jadi orang yang justru lebih banyak ngantuknya daripada tidak. Wong yo ndak ngantuk kita paksa tidur, lama-lama jam tidurnya jadi melebar panjang. Yen kaya dan luhur, kalau kaya ya yang dermawan lah, yang luhur. Dan suka wenan lan suka memberi gelis lipur. Jika sedih jangan diperlihatkan, agar tidak lekas hilang. Agar lekas hilang, kok tidak lekas hilang. Jadi jangan diperlihatkan itu, bahkan bila perlu jangan diperlihatkan pada diri kita sendiri. Kesedihan itu nikmati sebentar saja, jangan berlama-lama. Dan jangan terus diceritakan kemana-mana, karena kadang-kadang kalau banyak diceritakan kemana-mana kesedihan kita itu terus menyebar kemana-mana, semua orang cerita, terus jadi lebih panjang. Apalagi untuk hal-hal yang memang mau tidak mau harus dialami dan sudah dialami. Ini jadinya lama hilangnya. Ya terkecuali mungkin itu hal-hal yang berkenaan dengan keadilan, kezaliman, itu mungkin ya harus dilaporkan mungkin ke polisi atau siapa. Tapi untuk kesedihan-kesedihan yang sifatnya individual, rasa, itu mungkin ya lebih baik tidak banyak diperlihatkan, dicerita-ceritakan biar cepat hilang. Kalau tentang ini silahkan teman-teman merenung sendiri, karena kadang-kadang kesedihan kita itu jadi panjang karena banyak sekali orang tahu. Misalnya kita habis patah hati misalnya, terus kemudian banyak sekali orang tahu. Apalagi kita sendiri juga cerita-cerita, oh, pacarku ini kurang ajar, pacarku, dan seterusnya. Akhirnya banyak orang tahu, sehingga setiap kali orang ketemu kita, dia selalu bertanya tentang itu. Masalahnya jadi panjang lagi. Gimana yang dulu? Masih sedih nggak sekarang? Masih ingat nggak? Masih terbayang-bayang nggak? Akhirnya terus lama. Jadi orang terus selalu mengungkit itu, karena ya awalnya kita sendiri yang menyebar. Nah, ini mari kita latihan untuk menahan diri. Kalau mau curhat, curhat ke atas, kepada Allah. Baik, terus jangan serakah atau berangasan dalam hidup. Jadi hidup itu harus qanaah, kita terima apapun jatah yang diberikan oleh Allah setelah memang awalnya kita mulai dengan ikhtiar. Dan jangan berangasan. Berangasan itu kemerungsung, ingin segera sukses sebanyak-banyaknya, sehingga tidak sabar mengikuti proses-proses yang harus dijalani. Kemudian goletana rezeki sing halal, cari rezeki yang halal. Dan yang terakhir, aja ngaji kejayan kang Allah. Jangan belajar untuk kepentingan yang tidak benar. Jadi aja ngaji kejayan kan Allah. Baik, itu pesan yang terakhir. Jangan belajar untuk kepentingan yang tidak benar. Yo, menyakiti orang itu kan tidak benar. Maka tidak perlu kita belajar cara menyakiti orang. Membuat orang marah itu tidak baik. Tidak perlu kita belajar itu. Gimana caranya membuat orang sakit hati? Tidak perlulah kita belajar itu. Ilmu-ilmu yang menyakiti orang, menyusahkan orang, gimana caranya bisa membobol akunnya, bisa, itu semua yang menyusahkan orang, tidak perlulah kita belajar. Tidak tahu lebih baik. Jadi
Jadi ini bagian khas dari dunia ilmu yang jarang disinggung orang. Biasanya orang itu kan, mari kita tahu lebih banyak, mari kita lebih tahu. Tapi sebenarnya ada bagian kecil dari dunia ilmu itu yang tidak tahu itu lebih baik. Ya seperti tadi, saya tidak tahu cara menyakiti orang itu seperti apa. Saya tidak tahu cara balas dendam yang efektif itu bagaimana. Saya tidak tahu cara membuat orang kecewa, mengingkari janji itu seperti apa. Itu kan tidak tahu, tapi lebih baik. Baik teman-teman, kelihatannya waktunya sudah sampai 2 jam, malah lebih sedikit, mohon maaf. Ini saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh, lebih panjang karena ada keterbatasan waktu. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya yakin dengan pasti bahwa ejaan saya, tajwid saya membaca naskah-naskah ini banyak yang keliru. Wong ya memang saya bukan orang sana, tapi semoga makna dan pengertiannya bisa ditangkap. Ya kapan-kapan nanti kalau ada waktu saya mau belajar tentang cara membaca tajwid teman-teman Cirebon ini yang lebih pas. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.